maka saya meyakini bahwa santet itu ada. Nah, contoh soal seperti pada hasil ronsen yang saya tampilkan ini menurut kedokteran disebut fenomena corpus alienium, ya, alien. Ya. Jadi ada benda asing yang ada di dalam tubuh kita. Ya, ini ada beberapa gambar yang saya cepat aja. Ada yang binatang ada di dalam rektum, kemudian di rahim, ya, binatang ada di rahim, ada peniti yang masuk di tenggorokan, kemudian yang terakhir itu ada semacam bungkusan paku yang masuk ke jantung. Nah, ini yang menyebabkan dunia kedokteran pun juga penyelidikan yang ilmiah yang belum diketemukan gitu. Nah kemudian juga saya ingin menceritakan semacam testimoni. Waktu itu saya dekat sekali dengan Mbah Prawiro Bledek. Itu seorang yang cukup dikenal sebagai orang sepuh yang sakti, artinya punya kesaktian yang cukup ini dikenal lah, tidak sembarangan gitu ya. Nah, ketika itu ada beberapa orang dari kepolisian, ya, dan seorang kriminolog, ya, yang bernama Pak Sugiri Suganda, ya, itu hadir datang ke tempat Pak Mbah Prawiro Bledek ini, dan saya waktu itu ada di situ. Mereka bertiga ini meminta Pak Mbah Prawiro Bledek ini untuk ceramah di, kalau nggak salah, di Lido, di tempat pendidikan kepolisian kalau nggak salah, untuk menceramahkan atau menyeminarkan santet. Nah, di situ hadir waktu itu kalau tidak salah ada Pak Haji Bambang, kemudian Gendeng Pamungkas, orang-orang top yang pernah kita dengar waktu itu, jago-jagonya santet. Nah, tapi Mbah Prawiro Bledek menolak dan dia tidak mau untuk hadir di seminar itu. Namun malam itu dia melakukan satu demonstrasi di mana saya juga ikut menyaksikan. Nah, itu demonstrasinya itu dia ambil linggis pendek, ya, yang separuh itu ditaruh di tangan, ya, kemudian dipandangin lama gitu, tahu-tahu sudah menjadi semacam cairan air raksa, seperti air raksa. Itu cepat sekali, set gitu, seperti air raksa gitu. Jadi kita juga, mata kita juga kaget gitu melihat, loh kok jadi air raksa, lalu ditiup. Makanya kadang-kadang ada kata-kata kalau di santet itu kena tiup, ditiup dengan ditujukan ke sesuatu. Nah, maka ini air raksa sudah hilang, ini dematerialisasi. Nah, ketika itu saya disuruh bersama bertiga, disuruh bawa arit, ya, arit atau semacam golok gitu, untuk menebang salah satu pohon. Tolong pohon pisang itu dipotong. Betul, kita coba potong pohon pisang itu, tiba-tiba celang gitu ada di dalam pohon pisang. Itu linggis masih utuh ada dalam pohon pisang. Nah, inilah yang saya juga, misteri yang saya juga tidak bisa menerjemahkan. Kemudian kalau zaman dulu tuh sering ada ledakan di langit, ya, seperti tabrakan, ada ledakan di langit. Itu biasanya ada waktu kita begadang atau melek-lek-lekan bersama teman-teman,
dalam saat pilkapdus lah, pemilihan lurah dan sebagainya, itu sering tembakan-tembakan santet itu terus berperang terus gitu. Kemudian ya ada juga belatung yang berserakan di ruangan, diranjang, dispray ya. Nah, mimpi-mimpi seram, kemudian penderita juga sering mengalami halusinasi. Pola santet dalam kebudayaan timur, dalam istilah asingnya, antara lain disebut juga dematerialisasi atau manpower. Tetapi juga ada pola lain, yaitu natural cause. Natural cause ini yaitu bantuan dari roh. Jadi melakukan perjanjian-perjanjian tadi seperti diceritakan oleh Mas Ari Agus ya, bahwa kita ada juga yang memakai bantuan roh. Jadi bukan dari kekuatan sendiri gitu. Nah, sebetulnya kalau dari kekuatan sendiri ya, pola dan metode itu sangat dikuasai oleh para sesepuh dulu, karena ketika kita semedi, meditasi, zikiran dan sebangsanya, biasanya aktivitas itu melibatkan cipta, rasa, karsa, kuwasa. Saya singkat CRKK. Nah, kalau sudah terlatih terus, CRKK-nya ini juga merupakan satu kekuatan gitu loh. Nah, pola ini sebetulnya juga bisa berbahaya kalau sampai digunakan gitu, atau tidak sengaja. Jadi bisa aja karena ketidaksengajaan CRKK-nya ini bekerja. Sebagai contoh ya. Contoh sederhana ini tidak disengaja ya. Seseorang yang karena melakukan tindakan salah, kurang ajar, tidak sopan terhadap seseorang yang sepuh ya, lalu disepatani. Disepatani itu kalau dalam bahasa Jawa disumpahin lah. Artinya disumpahin. Nah, misalnya, le nek mengko kowe dadi kembang amben kepiye. Nah, ini adalah kata-kata yang sebetulnya nyumpahin ya. Artinya, kamu ya, kalau nanti jadi kembangnya ranjang gimana? Kembang ranjang itu maksudnya tidur menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh ya. Kembang amben kalau orang Jawa bilang. Maka ketika ada percik emosi dari si orang sepuh tadi, set gitu, dalam waktu sesaat itu CRKK-nya otomatis bekerja gitu. Cipta rasa karsa kuwasanya itu bekerja, bet gitu, akhirnya betul-betul terjadi. Jadi seperti sabdo dadi, si orang kemudian menderita sakit betul-betul hanya karena itu. Nah, jadi sebetulnya kita harus senantiasa berhati-hati, selalu berbuat baik kepada orang, tidak menyakiti hati orang lain. Ini sangat penting sekali, karena kita akan menanggung karmanya. Selalu menghormati ciptaan Tuhan dan merawatnya. Hamemayu hayuning bawono itu satu pepatah atau slogan yang terbaik untuk orang-orang seperti kita, orang-orang Jawa ya, orang-orang Nusantara.